Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fakta penting tentang pemberkasan dan CPNS yang harus kalian ketahui. Nah, buat kalian yang penasaran apa saja fakta-fakta tentang pemberkasan dan CPNS yang harus kalian ketahui, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang sudah lolos sampai SKB dan sekarang tengah menunggu pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB, semoga teman-teman nanti akan mendapatkan kabar baik di tanggal 30 Oktober 2020 karena menurut BKN, informasi yang telah diberikan oleh BKN dalam media briefing online kemarin, direncanakan pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2020. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan tidak ada pengunduran. Dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan hasil sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, tapi teman-teman, ada beberapa fakta-fakta yang mungkin belum teman-teman ketahui dan beberapa kali juga ditanyakan oleh teman-teman baik di kolom komentar maupun di Instagram aku. Nah, aku juga mau minta maaf teman-teman karena belum semua yang masuk di DM aku bisa aku balas satu persatu karena lumayan banyak yang masuk, jadi mohon maaf. Dan tapi aku akan berusaha untuk jawab satu persatu, entah itu nanti di sana atau mungkin aku buatkan materi seperti sekarang ini teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan menyampaikan beberapa fakta atau informasi penting tentang pemberkasan dan CPNS yang harus teman-teman ketahui. Nah, apa saja fakta-fakta tentang pemberkasan dan CPNS yang harus diketahui oleh calon PNS? Nah, yang pertama faktanya yang harus diketahui adalah bahwa pemberkasan itu merupakan salah satu tahapan seleksi penerimaan CPNS. Nah, kenapa pemberkasan ini kemudian menjadi salah satu tahapan seleksi CPNS? Karena dalam tahapan ini teman-teman itu belum lulus 100%. Jadi ketika nanti teman-teman mendapatkan pengumuman pada tanggal 30 Oktober 2020 yang telah direncanakan oleh BKN, mudah-mudahan tepat waktu, itu teman-teman ketika di sana dinyatakan lulus, itu teman-teman belum lulus 100%. Karena teman-teman masih harus melewati satu tahapan bernama pemberkasan. Nah, karena ini merupakan salah satu seleksi, maka di sana itu masih ada kemungkinan teman-teman itu bisa dianulir kelulusannya atau dibatalkan kelulusannya atau gagal menjadi CPNS. Nah, bedanya adalah tahapan ini, seleksi ini dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya itu adalah jika di tahapan-tahapan sebelumnya itu teman-teman harus bersaing dengan teman-teman yang lainnya yang melamar pada formasi yang sama. Nah, tapi di tahap pemberkasan ini teman-teman itu sudah tidak bersaing dengan teman-teman yang lain tadi, tetapi teman-teman itu sekarang ini adalah tugasnya membuktikan bahwa dokumen-dokumen yang teman-teman telah upload dan teman-teman telah serahkan kepada panitia pada saat administrasi itu merupakan benar-benar dokumen yang asli dan persyaratan yang teman-teman miliki itu sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BKN. Nah, jadi di sini ini letaknya itu ada di teman-teman sendiri. Jika teman-teman itu memang dokumen-dokumennya itu dokumen-dokumen yang benar dan persyaratannya itu sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh BKN, maka insya Allah teman-teman akan lulus. Tetapi ada beberapa yang itu tidak bisa membuktikan bahwa persyaratannya atau dokumennya itu sesuai sehingga harus dianulir kelulusannya. Aku sudah pernah buatkan di video sebelumnya itu tentang pengalaman aku tahun 2019 lalu ketika aku mendapatkan pengumuman dari instansiku, yaitu ada yang mengundurkan diri, ada yang TMS. Nah, teman-teman bisa lihat bagi yang belum melihat videonya, apa saja penyebab TMS-nya itu sudah aku bahas secara detail juga di sana. Nah, jangan sampai teman-teman itu melakukan kesalahan yang sama dengan teman-teman yang
TMS pada saat itu gitu. Jadi karena teman-teman sudah berjalan sejauh ini, sayang sekali kalau misalnya akan gagal di sini. Tapi apapun itu nanti, mudah-mudahan itu adalah hasil yang terbaik. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan atau mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Nah, jadi itu adalah fakta yang pertama, bahwa ketika nanti teman-teman dinyatakan lulus di hasil integrasi SKD dan SKB, teman-teman belum 100% lulus dan masih ada satu tahapan lagi bernama pemberkasan yang merupakan salah satu tahapan seleksi yang masih bisa ada kemungkinan untuk menggugurkan atau menggagalkan teman-teman menjadi CPNS. Fakta yang kedua yaitu ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan lolos dalam pemberkasan, itu teman-teman tidak langsung diangkat menjadi PNS. Nah, ini mungkin ada beberapa yang belum tahu. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman sudah melewati serangkaian tahapan termasuk pemberkasan dan dinyatakan sudah lolos, itu teman-teman tidak kemudian langsung mendapatkan SK PNS, tapi teman-teman itu baru diangkat menjadi CPNS. Jadi SK yang teman-teman terima nanti itu adalah SK CPNS atau SK Calon Pegawai Negeri Sipil. Jadi belum PNS. PNS-nya kapan? Dari CPNS ini teman-teman harus melewati serangkaian tahapan lagi sampai akhirnya nanti teman-teman itu akan diangkat menjadi PNS. Nah, jadi teman-teman nanti jangan salah paham bahwa ketika nanti selesai pemberkasan itu teman-teman nanti selanjutnya akan mendapatkan SK yang mana itu adalah SK pengangkatan CPNS. Nah, di pengalaman aku tahun lalu itu aku mendapatkan SK CPNS itu tertanggal 1 Maret 2019 dan aku mendapatkan SK PNS atau diangkat sebagai PNS itu tertanggal 1 Maret 2020. Nah, jadi jaraknya itu 1 tahun teman-teman. Nah, dalam 1 tahun ini tentunya ada serangkaian tahapan-tahapan yang harus kita lalui, termasuk salah satunya adalah kita harus mengikuti latsar, dan karena aku guru, aku harus melewati PIGP dan beberapa tahapan yang lainnya sampai akhirnya 1 Maret 2020 kemarin aku menerima SK sebagai PNS. Selanjutnya, fakta yang ketiga yaitu gaji yang diterima oleh CPNS itu masih 80%. Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang di poin 2 tadi, bahwa teman-teman nanti ketika sudah lolos itu SK pengangkatan teman-teman adalah SK pengangkatan untuk CPNS. Nah, selama CPNS ini gaji yang teman-teman terima itu masih 80%. Jadi bukan 100% teman-teman. Gaji pokoknya teman-teman itu nanti akan 80%. Nah, kapan akan berganti 100%? Berganti 100% itu ketika nanti teman-teman sudah menerima SK PNS. Nah, sama dengan pengalaman aku juga gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku itu dapat SK CPNS tertanggal 1 Maret 2019. Tetapi aku menerima SPMT itu 2 Mei 2019. Jadi aku mulai masuk bekerja itu bulan Mei 2019. Maka bulan Mei itu gajiku itu untuk gaji pokok ya teman-teman. Gaji pokoknya itu 80% sampai akhirnya aku menerima SK PNS yaitu 1 Maret 2020. Jadi selama itu gaji pokoknya itu 80%. Tetapi teman-teman juga akan dapat beberapa tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan peraturan instansi teman-teman masing-masing. Nah, kemudian apa sih syarat untuk bisa diangkat dari CPNS ke PNS tadi? Jadi setidaknya itu ada 2 syarat teman-teman. Teman-teman harus lulus pendidikan dan latihan dasar atau latsar. Kemudian yang kedua, teman-teman harus sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi teman-teman nanti itu setelah teman-teman diangkat sebagai CPNS, teman-teman menerima SK CPNS, kemudian teman-teman mendapatkan SPMT dan sudah mulai bekerja. Selanjutnya nanti teman-teman itu akan mendapatkan panggilan untuk mengikuti pendidikan dan latihan dasar atau latsar gitu. Nah, yang mana ini harus teman-teman jalani dan teman-teman harus lulus gitu. Nanti ketika teman-teman lulus itu teman-teman akan mendapat seperti ijazah atau surat tanda telah mengikuti latihan pendidikan dan latihan. Nah, itu dulu ketika pengalaman aku itu berjalan sekitar kurang lebih 2 bulan teman-teman. Selama kurang lebih 3 minggu itu kita pendidikan dan latsar di instansi yang ditempatkan. Pada saat itu saya di Malang, di TNI di Malang. Itu kemudian setelah itu kita pulang, kita mendapatkan tugas, kita harus mengerjakan tugas itu kembali ke instansi kerja kita masing-masing. Kemudian tugas itu kita bawa kembali lagi ke sana untuk dipresentasikan kepada
pembimbing dan pengujinya gitu. Jadi semacam skripsi gitu teman-teman. Tapi ini lebih singkat gitu. Jadi kita harus mempresentasikan apa yang telah kita buat itu, dan kemudian nanti akan ditentukan kita lulus atau tidak gitu. Nah, setelah teman-teman lulus itu, nanti selanjutnya teman-teman itu akan ada tes lagi, tes kesehatan jasmani dan rohani. Pada saat itu saya karena ikut di lingkungan Pemprov Jatim, pada saat itu saya kebagian untuk tes jasmani dan rohaninya itu di rumah sakit haji. Nah, itu 2 hari teman-teman. Jadi serangkaian tes kesehatan itu harus dijalani, dan untuk hasilnya nanti juga akan diberitahu, dan baru setelah itu teman-teman baru akan diangkat sebagai PNS. Nah, saran aku buat teman-teman nanti ketika tes kesehatan, baik yang untuk pemberkasan maupun nanti untuk yang dari pengangkatan CPNS ke PNS, itu teman-teman silakan dijaga kesehatan tubuhnya gitu. Nah, misalnya teman-teman bisa minum vitamin. Yang aku lakukan kemarin itu minum vitamin. Kemudian jangan mengkonsumsi obat-obatan. Jadi sebelum teman-teman tes kesehatan itu teman-teman jangan minum obat-obatan gitu. Takutnya itu mempengaruhi hasilnya nanti gitu. Kemudian teman-teman juga perbanyak minum air putih, dan kalau aku kemarin itu minum air kelapa muda teman-teman. Jadi beberapa hari sebelum tes kesehatan itu minum air kelapa muda supaya nanti hasilnya itu bagus dan tidak ada masalah gitu. Nah, mungkin itu dulu informasi dari aku teman-teman tentang fakta-fakta yang harus teman-teman ketahui tentang pemberkasan dan juga CPNS. Mudah-mudahan bisa membantu, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dimudahkan dan dilancarkan langkahnya ke depan. Dan terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.